Indonesia dalam keadaan membawa umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin. Bagaimana lafadznya? Ikuti saya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Mari Pak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim wal habibul ladzi turja syaf. Salam kaum Srikaya. Mana cakapnya apa? Cakep aja Bu, dah. ada Bu. Kalau nggak cakep saya pulang. Ngapain tidak kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu semuanya menjadi orang kaya semua. Amin. Bisa umroh tiap bulan. Amin. Pergi haji tiap tahun. Amin. Datang. Amin. Oh iya, jangan banyak-banyak nabungnya. Sebulan 10 juta selama 12 bulan berapa Pak? 120 juta. IP dah. Suami istri langsung mabur. Boro-boro 10 juta. Angsuran motor 3 bulan juga. Maaf ya, tinggal di sini di sana. Selalu di sini orangnya soleh semua, ibunya soleha semua. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat saudara kita Bapak Sirudin dan Ibu Siti Khalifah selaku pemangku walimatul khitan dan selaku pemangku walimatul safar. Mudah-mudahan Adinda Muhammad Rendra Bisyari yang pada malam ini kita tersyukuri, mudah-mudahan itulah pada hari menjadi putra yang soleh, berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan semoga kedua orang tuanya diberikan kesabaran, ketabahan untuk mendidik putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah, putra putri yang senantiasa membahagiakan kedua orang tua dari dunia sampai ke pintu surga. Yang kedua yaitu walimatus safar, mudah-mudahan yang mengadakan perjalanan suci ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kembali ke tanah air yang tercinta dalam keadaan menggelar umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin ya robbal alamin. Di antaranya yaitu saudari Bilqis Salsabila Widya Ivana, yang kedua Muhammad Praitno sebagai kakak daripada Bapak Budin, yang ketiga adalah Ibu Sudirah dari nenek saudara kita yaitu Sururuti. Mudah-mudahan mereka pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah mendapat gelar Al-Hajj Mabrur laisa lajaza ilal jannah, yaitu haji mabrur, umrah mabrur, balasannya tidak lain dan bukan adalah surga. Berbicara tentang haji dan umrah, Pak, boleh saya cerita? Cerita ini adalah kenyataan. Tahun sekarang ini sudah pada pulang semua, tetangga kita, saudara-saudari kita yang menyempurnakan melakukan yang kelima, yaitu dengan kriteria pertama yaitu mampu dalam finansial, dua mampu fisik, jasmani dan rohani, yang ketiga aman dalam perjalanan. Sudah pulang semua dari Makkah Al-Mukarramah, mendapat gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Teman kita berangkat haji gak naik kendaraan mobil, gak naik pesawat, naik apa? Sepeda ontel. Mungkin Bapak melihat di medsos ya, yang suka lihat di Facebook. Itu teman saya Pak waktu kecil, cuma dia sekolahnya gak amat. Jadi modalnya bukan finansial, tapi modalnya adalah nekat, bonek, naik sepeda ontel. Sampai ke Riau, ke Batam,
tertinggal. Karena dia punya paspor, tapi nggak punya visa. Selama di Rio, dia kan sebulan nunggu sampai pulang kembali orang-orang yang haji reguler itu kembali, tidak kembali semua. Nah dia yang pakai sepeda ontel kembali lagi, dijemput pakai ambulan, orangnya sama sepeda ontelnya. Orang-orang mendapat gelar haji mabrur dan haji mabrurah, dia mendapat gelar haji rosidah. Paham Pak? Apa maksudnya haji orasidah? Paham Pak? Haji Rasido. Kalau belum paham, datang ke rumah saya di Tuan kita. Terang lebih gablang. Kok gak jadi? Sekilas info ya Pak, biar nggak ngantuk kelihatannya Bapak tadi mana merem-merem itu. Ini jelas bahwa ibadah khitan dan ibadah haji dan umroh merupakan napak tilas perjalanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Ismail. Rasulullah wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kapan kita menuai panen daripada amal ibadah kita semasa hidup di dunia, baik amal ibadah haji, amal ibadah umroh, amal ibadah khitan, nanti setelah melewati satu pintu, yaitu namanya pintu kematian. Kalau sekarang belum bisa, nanti setelah meninggal dunia, Bapak Ibu semuanya akan melihat, oh inilah amal ibadah kita semasa hidup di dunia. Makanya semua orang yang ada di dunia ini pasti mengalami mati. Rasa utang dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, pejabat mati, rakyat biasa mati, Pak Camat mati, Pak Lurah mati, Pak RW mati, Pak RT mati, Pak Ustadz Mati sama. semuanya Nabinya mati. mati menghadap ilahi Rabbi. Apa yang kita perbuat untuk hari esok setelah meninggal dunia? Bukan mobil, bukan motor, bukan istri, bukan suami. Apa yang kita bawa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kau perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan mobil, bukan rumah, bukan tabungan, tetapi adalah bekal kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditinggal Pak. Punya suami cantik diting, Suami jantan. punya suami cantik diting, kebalik. Punya istri cantik ditinggal, punya suami ganteng ditinggal, semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa. Walaupun semasa hidup berjanji pacaran sehidup semati, ketika istri mati, apakah bapak ikut mati? Paling tidak nyari ganti. Betul Bu? Betul Pak? Bapak yang keras suaranya. Semuanya pasti mati.